Halo, saya Buyung. Hari ini kita akan bercerita tentang kepahlawanan. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah kepahlawanan Bung Hatta, tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat. Untuk kisah Bung Hatta ini akan diceritakan oleh teman kita Tina yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, bagaimana ceritanya? Ayo Tina, silahkan dimulai. Terima kasih Buyung. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tina. Aku akan mencoba menceritakan tentang Bung Hatta. Muhammad Hatta, atau yang akrab dipanggil Bung Hatta, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902, dari keluarga yang sederhana namun penuh semangat pendidikan dan pengabdian. Sejak muda, Bung Hatta sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kesadaran politik yang tinggi. Semangat nasionalismenya mulai tumbuh ketika ia menempuh pendidikan di Nederlands Indische Handelshogeschool, sekolah tinggi perdagangan Hindia Belanda, di Belanda. Di negeri Eropa itulah Bung Hatta aktif dalam berbagai organisasi mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia lewat jalur diplomasi dan intelektual. Ia percaya bahwa perjuangan bangsa tidak hanya harus di medan tempur, tetapi juga melalui pendidikan dan politik. Ketika masa kemerdekaan Indonesia semakin mendekat, Bung Hatta bekerja sama dengan Soekarno untuk menggalang persatuan dan mendirikan Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Soekarno membaca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menjadi tonggak sejarah penting bagi bangsa. Sebagai wakil presiden pertama, Bung Hatta memainkan peran vital dalam membangun fondasi negara yang demokratis. Ia bekerja dengan ketekunan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan memberi ruang kepada rakyat untuk berkontribusi dalam mengelola negara. Kepahlawanan Bung Hatta tidak hanya terlihat dalam perjuangannya merebut dan mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga dalam pemikirannya yang visioner. Ia sangat menekankan pentingnya kemandirian ekonomi sebagai pilar utama kemerdekaan sejati. Bung Hatta mendorong rakyat Indonesia untuk membangun koperasi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat kecil agar tidak tergantung pada asing atau kapitalis besar. Ide ini lahir dari keyakinannya bahwa kemerdekaan sejati harus mencakup kedaulatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam kesehariannya, Bung Hatta dikenal sangat sederhana dan rendah hati. Meski sebagai tokoh besar, ia selalu hidup sederhana dan menolak kemewahan. Karakter tersebut menjadi teladan bagi banyak kalangan, menegaskan bahwa kepahlawanan tidak harus ditandai oleh pangkat atau harta, melainkan oleh tekad, kejujuran, dan pengabdian pada rakyat. Bung Hatta juga selalu mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, menolak kekerasan dan permusuhan yang bisa memecah belah persatuan. Selama masa sulit saat Indonesia masih menghadapi tantangan politik dan ekonomi pasca kemerdekaan, Bung Hatta tetap teguh pada prinsip dan visi kemerdekaan yang berkelanjutan. Ia rela mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956 demi menjaga persatuan dan stabilitas negara, menunjukkan sikap patriotik dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kisah Bung Hatta mengajarkan kita bahwa kepahlawanan bukan hanya soal keberanian di medan tempur, tetapi juga keberanian dalam berpikir, berjuang dengan hati nurani, dan berkorban demi masa depan bangsa. Semangat kebersamaan, kemandirian, dan keadilan sosial yang ia wariskan menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Indonesia. Demikian kisah tokoh proklamator kita yang berasal dari Sumatera Barat, teman-teman. Aku pamit dulu. Terima kasih Buyung dan teman-teman. Baik Tina, terima kasih. Teman-teman, begitulah kisah Bung Hatta, pahlawan tokoh proklamator yang berasal dari Sumatera Barat.